Oke, selamat pagi kampen-kampen kawan-kawan dimanapun Anda berada. Pada pagi ini saya akan bawa Anda tur namanya junk card ya, atau sebut junk yard ya. Karena saya membutuhkan di mobil saya ada yang rusak, jadi saya mau cari di sana karena memang kalau kita ke junk yard kita bebas memilih dan harga yang murah ya, biasanya antara 25 sampai 40% dari harga yang normal. Tapi bagusnya barang-barangnya original walaupun bekas ya. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita akan ke sana dan saya akan bawa tur Anda melihat junk yard di Amerika. Terima kasih. Ya, pagi ini saya akan ke junk yard ya, junk yard untuk mencari ini nih. Ya, 3 bulan lalu saya cat ulang ini mobil saya. Ininya kayaknya ada yang nggak beres ini ya. Jadi dia lihat ya, ya dia rusak. Saya mau cari di junk yard ya. Ini kesayangan ya, yang dulu saya hadiahkan ke istri saya ulang tahun ke 42 pada waktu itu ya. Jadi ini sayang untuk dibuang ya, jadi disimpan sebagai kenang-kenangan. Ya, ini juga saya mau cari ya. Ya, ini hilang ininya, penahan lumpurnya, debunya ya. Mobil saya ini tahun 2019 sayang, jadi perlu dibetulin ya, karena ini juga untuk biasanya saya gunakan untuk melayani tamu-tamu saya yang datang dari Indonesia. Dan ini van kapasitasnya 8 seat ya, 8 seat di dalam, dan muat sekitar 6 sampai 7 tas ya, luggage ya. Ya, untuk tidak berlama-lama, mari kita menuju ke junk yard. Terima kasih. Oke, kita sekarang telah berada di dalam junk yard ya. Untuk masuk ke tempat ini, para pengunjung ya, orang yang masuk harus membayar dulu uang masuknya $3 saja, murah ya. Ya, dan tadi coba jadi mereka itu kelompokkan mobil Jepang, mobil import, dan mobil domestik ya. Jadi mereka kelompokkan jadi untuk mempermudah para pencari part ya, jadi tidak terlalu susah, tinggal melihat kelompoknya. Perlu saya informasikan bahwa sebetulnya ada 2 kategori untuk mobil rongsokan ini ya. Yang pertama, auto dismantle ya, kalau diartikan yang sudah dibongkar, dipretelin ya. Jadi ada banyak di sini perusahaan-perusahaan ya, puluhan perusahaan-perusahaan di California, hanya di San Bernardino itu perusahaan-perusahaan yang sudah mempreteli dan menjual ya. Biasanya mereka menjual, memposting di internet ya. Jadi kalau apa kita butuhkan, tinggal kita lihat, atau bila perlu kita make sure telepon apakah mereka punya alat atau punya part yang kita butuhkan. Dan biasanya lebih mahal, harganya sekitar 50 sampai 70% ya. Tapi biasanya barang-barang yang original ya. Dan yang kedua, junk yard. Junk yard ini, junk artinya sesungguhnya ronsok atau sudah sampah ya. Jadi mereka biarkan dulu biasanya berbulan-bulan ya, sekitar 2 bulanan, 1-2 bulan mereka pretelin di situ. Kemudian baru ada orang mencari part, baru setelah itu nanti kira-kira 2 bulan sudah hampir habis dipretelin, baru mereka pencet ya, diperkecil untuk dibawa ke tempat recycling. Banyak juga yang dibawa saya dengar ke Jepang untuk di recycling ulang. Oke, sambil kita mendengarkan musik-musik dan instrumen ya, untuk tur bersama-sama ya. Ya, saudara-saudara, inilah ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau
kita bandingkan di Indonesia, ini sebetulnya masih bisa ya, sangat mungkin masih bisa dibetulin, dipermak menjadi artinya kadang-kadang dia hanya tabrakan di depan, di belakang atau di samping, penyok dikit sudah dibawa ke yard ya, ke junk yard maksudnya. Karena ini seperti beberapa kali saya singgung, Amerika adalah negara kapitalisme ya, dan segala sesuatunya diukur dengan uang. Di Amerika itu kendaraan mobil khususnya di California bukanlah sesungguhnya barang mewah ya. Bahkan orang housekeeping atau pekerja yang rendahan saja ya, itu bisa membeli mobil baru ya. Sebab di dealer-dealer itu, baik dealer yang baru, yang bekas, yang menjual bekas maksudnya, itu biasanya mempromosikan, seringkali dibuat your job is your credit ya. Jadi di Amerika itu setiap orang itu ada credit point ya. Kalau di Amerika ada departemen yang membawahi namanya credit bureau. Jadi setiap orang di monitoring ya, di scale, dibikin angka berapa kredit kita ya. Jadi kredit yang bagus itu 700 ke atas. Inilah orang contohnya ya, yang bawa alat. Jadi kita masuk ke sini harus bawa alat ya. Jadi 700 ke atas itu kredit yang bagus, dan di bawah 700 kurang bagus ya. Jadi kalau kreditnya bagus biasanya tidak perlu lama-lama, hanya 2 jaman sudah kita bisa bawa mobil yang baru atau bekas dari dealer ya. Jadi Amerika adalah negara yang sangat konsumtif ya. Ya, saya pernah juga singgung bahwa 25% produksi daripada gas ya, gas alam termasuk bensin, solar ya, premium apa saja yang berupa gas alam juga ya, itu 25% dikonsumsi bangsa Amerika ya. Amerika ini sangat konsumtif sekali ya, dan juga dengan kendaraan ya. Kalau survei sensus nasional tahun 2020 itu jumlah penduduk dewasa Amerika di atas 18 tahun ke atas ya, itu 210 juta ya, kurang lebih 75%. Dan peraturan di Amerika ketika kita berumur 16 tahun ya, biasanya orang 16 tahun, 18 tahun itu sudah ambil driver license, sudah bisa mengemudi. Jadi hampir setiap orang di Amerika, khususnya di California, satu orang punya mobil satu ya, karena memang alat transportasi di sini tidaklah sebagus seperti di New York ya. Jadi setiap orang harus punya mobil, karena mobil itu adalah seperti alat transportasi kita bekerja dan sekolah ya. Bayangkan, jadi kalau jumlah orang dewasa dengan mobil ya sudah pasti hampir berimbang ya. Dan seperti katakan tadi bahwa mobil bukanlah simbol kemewahan ya. Kami ya, saya punya anak 3, istri tentu 1 ya, 5 ya. Jadi kita punya mobil di rumah 6 ya. Jadi 1 barang cadangan, kalau ada spare yang rusak jadi kita boleh pakai. Yang jadi kurang lebih 200 juta lebih ya orang di Amerika membawa mobil pribadi ya. Jadi sebabnya luar biasa, sangat konsumtif. Dan kenapa sampai begini? Oleh sebab Amerika memang ya begitulah ya. Jadi memang harga mobil di sini tidak seperti mahal di Indonesia, karena ya di Indonesia sangat tinggi pajaknya. Kalau di sini tidak begitu ya. Jadi ada faktor-faktor kenapa tadi saya katakan bahwa mandatory setiap mobil punya asuransi ya. Ya, kalau apa yang terjadi jika tidak punya asuransi? Kalau kecelakaan, tentu kita akan didenda besar ya. Ya, hati-hati, barangkali kita akan harta-harta kita akan diperhitungkan untuk mengganti denda ya, seperti rumah ya. Dan yang kedua, bahwa asuransi itu nanti bermacam ya. Bermacam asuransi, namanya satu yang biasanya full cover. Jadi kalau kita ditabrak maupun kita nabrak, itu dua-duanya diganti. Tergantung siapa yang salah ya. Dan satu lagi liability. Liability artinya kalau kita yang salah dan mobil yang kita tabrak itu diganti asuransi dan mobil kita tidak diganti ya. Dan juga deductible segala macam itu berapa kita harus
share ya. Nah, inilah barang yang saya cari ya, sudah ketemu. Ya, satu ketemu itu penahan lumpur di Sienna saya ya. Jadi itu sebabnya yang kedua maintenance ya, maintenance mobil cukup mahal ya di Amerika ya. Bayangkan montir kita dihargain dikenakan biaya biasanya rata-rata itu 80 sampai 150 dolar ya per jam ya, itu biaya montir ya. Itu apalagi di dealer lebih mahal lagi ya. Tambah lagi apanya itu barang partnya. Jadi itu sebabnya di sini kalau orang sudah agak mobilnya batuk-batuk sudah tua langsung apa ya dikasih kejang ya, atau katakanlah terjadi eksiden dia tidak mau lagi melanjutkan atau memelihara mobil itu, dia kasih ke asuransi dan diganti asuransi seberapa harga pasaran ya. Itu jadi sebabnya pertama tadi terus kemudian biaya mekanik sangat mahal ya. Terus kedua kalau kita mobil kita di towing, itu biayanya apalagi di freeway bisa 200 dolar lebih ya. Baik, kita sambil dengar musik-musik juga instrumen sambil kita tour ya. Ya, jadi itu sebabnya Amerika ini sangat konsumtif ya, sangat boros ya. Jadi bayangkan mobil-mobil ya, biasanya mobil-mobil baru muncul contohnya tahun ini tahun 2021 ya. Biasanya bulan Juni, bulan Juli ya tahun 2021, 2020 masuk 21 maksudnya sudah dipamerkan mobil untuk tahun 2022 ya. Jadi sambil melihat animo pasar sampai berapa besar ya. Ya, itulah sebabnya inilah salah satu yang tidak biasa di Indonesia ya. Kalau di Indonesia saya tahu ini di Bangka 2 masih bisa dipoles ya. Banyak kali hanya dia lecet dikit di depan langsung dikasih kejangnya, nanti dipretelin, atau setelah itu tidak lagi ada yang mau ngambil barangnya jadi barang rosokan ya, untuk menjadi di recycling ya. Ya, kita ikutin ya terus tur-tur kita. Ya, Jang Yat di San Bernardino ini aja di San Bernardino County ya, sejenis kabupaten itu puluhan ya. Belum lagi tadi seperti yang saya singgung pertama auto dismantle ya, yaitu barang-barang yang sudah dipretelin tinggal mereka jual apa yang kita butuhkan ya, tinggal telepon. Kadang-kadang kita bisa order by online dan dikirim ke alamat kita. Apalagi sekarang teknologi atau sarana pengiriman barang cukup lancar ya, seperti Amazon, eBay ya, dan segala DHL ya. DHL ya, jasa biasanya transportasi untuk pengiriman itu terkenal DHL dengan Amazon ya. Ya, coba biasa kita perhatikan ini ya, mobil masih bagus-bagus ya, sudah dijangyakan ya. Baik, terima kasih kepada saudara ya yang telah memberikan masukan ya, sehingga video ini boleh berubah sedikit lebih bagus hari ke hari ya, minggu ke minggu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya Noli Simbolon ya, yang seringkali memberikan advice bagaimana teknik secara computing ya, bagaimana untuk cara untuk memasukkan, menginsert, edit ke komputer. Dan juga teman saya Almas ya, Perigi, yang memberikan masukan di awal-awal saya mencoba untuk menjadi YouTuber ya. Dan juga teman saya Almas di Jakarta ya, terus kemudian saudara almarhum Timbul Simarung Khalid ya, dia seringkali membuat bagaimana untuk range waktunya ya, tapi beliau sudah meninggal beberapa bulan lalu. Dan terima kasih juga kepada teman saya saya Margono ya, Margono Tampu, yang memberikan instrumen musik yang begitu indah ya, walaupun seringkali YouTube memberikan suatu sinyal kepada saya bahwa copyright, tapi saya kira tidak, karena memang kita buat sendiri dengan bantuan Margono Tampu Bolon ya. Dan juga yang terakhir, terima kasih juga kepada Bapak Anggiat Nabi Tupuluh yang memberikan masukan tadi pagi. Saya lihat ya, dia bilang audionya perlu diperbagus ya, terima kasih. Memang saya membuat semua video ini secara otodidak ya. Demikianlah tur kita
pada saat ini ya, saya buatkan ini tidak melulu kita kita sudah pergi ke Walk of Fame, kita sudah pergi ke PCH1 dan tempat-tempat pariwisata, tapi itu sebabnya saya buat judul daripada channel ini adalah Serba Serbi, tidak melulu daripada tempat pariwisata, juga bagaimana habit ya, kebiasaan di Amerika yang seringkali tidak menjadi biasa di negara lain ya. Dan Amerika memang terkenal negara kapitalisme, apa-apa diukur dengan uang ya. Demikianlah tur-tur kita ya. Jadi supaya kita boleh menjadi pengetahuan dan boleh menjadi tambahan buat kita ya. Ini saya coba ketemu barangnya ya, itu handle mobil saya yang rusak. Saya sudah ketemu dan kita harus, seperti saya katakan tadi, kita harus bawa alat sendiri membongkarnya. Nanti setelah itu, setelah kita ketemu, terus kemudian bawa ke kasir dan dihargain ya. Untuk handle daripada mobil ini dengan tadi penjaga lumpur di Sienna saya hanya dicas $12. Bayangkan, murah sekali ya. Ini original asli dan saya sangat senang. Jadi seringkali kalau saya butuh sesuatu, saya pergi ke junkyard ambil ya, apalagi dalam waktu luang ya. Ya, ini sedang berusaha saya ya untuk mengambilnya. Saudara-saudara, demikianlah tur-tur kita pada saat ini ya. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe ya, dan di-like ya. Pemenang kita session yang lalu yaitu tentang Pacific Coast Highway adalah pemenangnya Pak James Paat di Manado ya. James Paat di Manado, Sulawesi Utara ya. Pak, ditunggu Pak, 1-2 minggu barangnya, t-shirtnya akan sampai ke tangan Bapak ya. Oke, pertanyaan session ini adalah apa alasan orang taruh mobilnya di junkyard ya. Salah satu tadi ada beberapa poin alasannya, saya minta hanya satu, dijawab di kirim jawabannya ke perfectur97@gmail.com atau di kolom komen ya. Kita tunggu dan terima kasih, sampai ketemu minggu depan.